Oke. Nah, ini sebenarnya itu kalian bisa lihat di sini. Ini kan menu select nih. Kalian klik, nah nanti munculnya ini. Coba kita klik insert. Nah, nanti akan muncul query seperti ini. Jadi kalian sebenarnya udah bisa masukin query di sini. Jadi ini kita coba masukin data ya. Insert into mahasiswa, name, kan tadi kolom kita name sama nama ya. Dengan value-nya apa? Kalau tipenya integer, itu kita nggak usah pakai petik ya, langsung kita isi misal 20. Nah, kita coba isi 20, soalnya tadi kan kita isinya itu untuk strukturnya kan auto increment. Nah, ini yang kedua ini nama ya, nama tadi kan string. Maka kita kasih petik 1 sih umumnya, bebas kayak gitu. Petik terus kita kasih misal Dodi gitu. Oke, coba kita go ya, bisa nggak? Oke, ini satu row insert. Coba kita lihat di browse-nya. Oke, ternyata terisi name-nya 20, namanya Dodi. Oke, kayak gitu. Sekarang coba kita insert lagi, coba di SQL ya. Kita insert lagi, insert into mahasiswa. Ini dimasukkan ke mahasiswa. Terus yang dimasukin itu apa aja? Tadi kan name sama nama. Sekarang kita masukin yang nama aja. Name-nya kita biar auto increment nanti jadinya apa? Dengan value-nya itu ini kita hapus, kan kita cuma butuh satu value aja ya, menyesuaikan yang nama ini. Kita namanya Dodi 2. Kita go. Oke, berhasil. Nah, kita browse. Nah, dia akan naik satu kayak gitu. Dia ke auto increment. Gitu ya, dia akan naik kayak gitu. Terus misal kalau kalian males di SQL ini kan, kalian kan sekarang ini belum ya, belum nerima mata kuliah database, kalian insertnya bisa aja di insert ini sama aja, lebih enak. Langsung aja namanya kita isi acak gitu, name-nya misal kita isi bebas, kita go, udah sama aja. Nanti kita browse di sini juga sama aja, munculnya sama aja ya, gitu. Tuh, untuk query-query-nya kalian bisa belajar tadi, bisa di sini di W3 School. W3 School sini mana ya? SQL syntax. Ada banyak di sini. SQL tutorial kalian bisa pelajari di sini. Pokoknya yang umum itu ada create, read, update, delete gitu ya. Itu yang paling paling umum ya. Kalau kalian udah bisa itu ya insya Allah yang lainnya juga bisa. Itu kalian bisa pelajari di sini. Kalau ingin praktek ya bisa langsung di sini. Di SQL ini ya. Jadi ini misal kalian ini praktek nih. Ini kalian hapus aja. Kalian langsung bikin dari awal. Select itu ada bantuannya juga. Select bintang from mahasiswa. Ini kalau select kurang tahu sih outputnya di mana ya. Aku coba kita run. Oh, outputnya langsung di sini ya, di bawah. Jadi maksudnya ini apa? Select itu kita mengambil bintang itu semua kolom, semua datanya dari mahasiswa kayak gitu. Jadi ini tampil semua, sama aja kayak kita klik browser tadi. Browser ini kayak gitu. Kita select bintang from mahasiswa where 1 ini ya. Where 1 ini apa? Where 1 itu ini sebenarnya nggak gini harusnya. Where name sama dengan 1. Where name sama dengan 20 ya tadi name-nya. Coba kita go. Nah, dia tampilnya cuma satu aja. Yang name-nya 20. Kayak gitu. Untuk sintaks query-query-nya ya. Tuh. Mungkin kalian di sini masih agak bingung atau gimana, nggak masalah soalnya ini kan memang uh, kemarin Alpro kemarin belum diajari sepenuhnya ya. Bener nggak? Bener gitu apa enggak? Enggak banyak yang diajarkan. Ya gitu. Jadi
Sebelum kalian terjun ke NetBeans-nya, itu kalau bisa kalian tahulah minimal sintak-sintak dasarnya aja. Oh, kalau nampilin data pakai select ini, terus kalau masukin data pakai insert ini, gitu. Ini value-nya, ini kok merah? Kok merah? Ya ini memang format dari sananya ya. Kalian sesuaiin aja, kalau nim itu integer maka ini integer, kalau ini varchar maka di sini nanti petik 2 kayak gitu, menandakan dia itu string. Terus update juga sama, update mahasiswa, kita men-set apanya yang diupdate, nim-nya itu kita isi apa, isi updatean baru ya ini, nim-nya kita coba aja wes, nim-nya kita ganti 22, namanya kita ganti dot di kita kasih petik ya, dot di edited where nim, where-nya enggak sih ini, dia soalnya jadi penanda, bikin aja, kita edit namanya aja ya, kita update mahasiswa dengan mengganti apa, mengganti namanya kita ganti apa, dot di edited, yang mana nim-nya itu sama dengan berapa, misal 20, tadi ada yang 20 ya kayaknya tuh, jadi kita mengganti nama orang dengan nim 20. Coba kita go, oke, kita klik di sini, dot di edited itu ya, jadinya dot di edited tuh, untuk sintak-sintak dasarnya. Kalau delete ya delete itu ya paling mudah, itu delete emangnya yang paling mudah. Delete gini, delete data mahasiswa dengan nim berapa, misal 20. Go. Oh sorry, bener nggak ini? Oh ini, oh peringatan aja, kamu ingin mendelete-nya ya. Oke, kita klik browse dan udah hilang ya datanya kayak gitu. Oke, itu untuk sintaks dasarnya. Jadi kalian nggak harus dipaksa paham sekarang, nggak harus ya. Pokoknya kalian kenal dulu aja. Jadi itu yang namanya sintaks atau query itu ya. Tuh. Jadi sama aja. Nah, kalau di sini kan sama ya kayak tadi sama yang di SQL ya. Insert into, tabelnya apa? Tabelnya yang di query kita tadi kan mahasiswa nih. Ini mahasiswa nih. Nama database kita itu project. Nama tabelnya itu mahasiswa. Terus kalau kita plus, ada nama kolom, ada nama indeksnya juga. Nama kolomnya kita apa? Nama kolomnya kita itu ada nama sama nim. Kayak gitu. Indekses ini nggak usah dibahas dulu aja. Ini belakangan aja. Kayak gitu. Ini udah ada sih sebenarnya sintak-sintaknya. Oke, terus nah, untuk database yang ada di Java itu lekat sama yang namanya GUI atau Graphical User Interface. Kalian udah belajar GUI apa belum? Udah ya harusnya. Sudah, Pak. Oke, udah belajar GUI berarti aman. Oke, jadi kita coba masuk ke pengkoneksian database Java ke ini ya, ke database Java, sorry, pengkoneksian MySQL ke Java ya. Tuh, oke. Ini kan nanti ke record, jadi kalian bisa lihat lagi lah. Kalau mungkin kalian ada referensi lain ya nggak apa-apa, lihat referensi yang lain itu. Hmm, ini kalau ngoding kan biasanya tiap-tiap orang beda-beda ya. Ini contoh codinganku aja. Jadi kalian bisa pakai codingan orang lain ya nggak masalah. Ini tapi codingan yang biasa aku pakai untuk pengkoneksian Java. Ini misal aku bikin project baru, connect Java gitu ya. Ini aku isi, oh sorry, aku isi connect db, oh sorry, connect aja wis. Oke, kayak gini. Nah ini
Ini koneksi ke Java udah dijelasin apa belum? Kira-kira, Rek. Nah, gimana? Cuma dikit Pak. Dikit ya. Tapi udah dijelasin koneksi sampai berhasil gitu belum? Belum pernah dijelasin otodidak. Waktu itu ada Oh, tugas pakai ini. otodidak ya. Iya. Oke. Ya kurang lebih codingannya nanti bakal sama lah. Saya jelasin dari mana ya? Public class connect gitu ya. Kita bikin deklarasi dulu, instant variable. Private static. Ini aku bikinnya static kenapa? Karena aku ngaksesnya di kelas yang sama. Jadi aku pakai static aja. Static itu diakses di kelas yang sama ya. Private static connection. Connect kok nggak ono. Connection. Udah nggak ya? Oh ini. Add import for Java SQL connection ya. Ini jadi import biasalah. Pokok kalian ketik connection gitu aja, nanti dia import sendiri. Connection. Jadi ini istilahnya tipe datanya itu bukan integer lagi, bukan string lagi. Tipe datanya itu connection. Ini bebas, kita variabelnya bebas namanya. Aku kasih MySQL aja lah. Jangan wes nanti bingung. Connect gini. Terus aku mau kasih metode main, public static void main untuk coba runningnya nanti berhasil apa enggak. Terus di bawahnya aku mau kasih metode baru. Ini kenapa kok public? Soalnya mau aku akses di kelas lain kayaknya. Nih, untuk tipenya bebas aja lah. Pakai static juga nggak masalah. Kita isi connection juga. Connection. Sama ya. Connection. Ini kita bikin fungsi ya. Kalau ini kan instant variable. Kalau ini kita bikin fungsi. Connection. Namanya aku isi connect gitu aja. Fungsi. Ini. Nah. Ini pasti butuh return juga ya. Terus kita, nah di dalamnya ini kita bikin fungsi koneksinya. If, jika MySQL Connect MySQL Connect itu sama dengan 0 atau nggak ada isinya, kita cobalah pakai try catch. Try catch kemarin udah kita jelasin ya konsepnya. Udah kita bahas bareng-bareng ya. Untuk try catch itu dia menangkap mencoba dan menangkap kesalahan. Tuh. Soalnya kalau kenapa kita pakai try catch? Soalnya kalau nanti aja wes kita jelasin sambil ngoding. Kita masukkan deklarasi dulu, deklarasi string database misal. Database sama dengan, nah ini sebenarnya bisa kalian cari ya, untuk dalamnya ini bisa kalian cari. Jadi inputnya kalau nggak salah itu jdbc -2 mysql -2 garis miring localhost ya. Lalu portnya 3306. Ini nggak usah kalian hafal lah, nanti tinggal kopas-kopas itu aja. Bisa dihafal. Nah, yang terakhir ini nama databasenya. Nama databasenya kita samain yang ini ya. Mahasiswa ini, project ini. Project. Gitu. Oke. Terus di sini apalagi ya? Kita butuh database, lalu kita butuh usernya. Usernya itu kalau di SAM kan defaultnya root ya. Root, terus passwordnya biasanya kosong ya. Ini bebas sih, nggak harus sama kayak aku ya. Ini bisa kalian ganti database juga bisa, pokoknya bebas variabel. Itu, terus ini hanya deklarasi aja.
Terus kita masuk ke driver manager. Driver udah diimport belum ya? Oh, udah ketambah. Ini ya, kalau misal merah nih, kalian kontrol spasi, nanti akan dia tambah diimport di sini. Driver manager, ini masih connect kan? Oke, masih aman. Manager kita titik, kita masuk ke registernya, register drivernya yang atas bawah sama aja wis. Register driver, kita new com titik, nanti ada bantuannya kok pasian. Nah ini Oracle sama Sun, cuma dua ini. Kita butuhnya itu MySQL. Nah makanya kok ini nggak ada yang MySQL. Kalau kita paksa MySQL gini pasti merah, nggak bisa, nggak ada sugesti selanjutnya. Maka kita bisa ke bagian project ini nih, project, lalu mana ya tadi aplikasiku, salah bikin aku rek, salah bikin project. Oh iya rek, saya bentar tak pindah, tak pindah dulu ke mana connect Java. Sorry, salah bikin ya. Nah ini di sini ya. Terus kita ke library. Ini kan di project test app ya. Kita ke library, kita klik kanan, add lupa aku, add library ini ya. Ini yang 8.2 ya. Kalau yang sorry, 8.2 itu netbin 8.2. Kalau kalian pakai netbin yang 14, misal netbin 12 itu nanti import sendiri, nggak disediain di library-nya sini. Kalau di 8.2 udah ada library-nya sendiri ya. Kita cari yang MySQL ini, MySQL JDBC driver, kita add library. Oke, udah ada. Lalu langsung aja kita terusin codingannya di sini. Sekarang kita kontrol spasi. Nah, di sini udah ada JDBC. Kita klik ke yang driver. Oke, udah selesai. Gitu. Ini kita koneksi ke driver manager-nya dulu. Terus baru kita isi nih. Kan ini MySQL Connect-nya masih 0 ya. Atau masih kosong lah isinya. Nah, di sini kita isi MySQL Connect sama dengan kita isi apa? Kita isi connection gini dulu aja. Connection bisa nggak? Connection gini, terus kita isi driver manajernya titik get connection. Nah, ini kita isi apa aja? Kita isi ini database, user, sama password dengan parameternya koma, db user pass. Oke, gitu. Terus di SQL ini kita ganti ya, bukan exception. Coba kita ganti SQL exception aja ini. Nah, nanti akan diimport library baru. Oke, di atas ini bakal diimport ya. Ini kita hapus saja lah. Tuh. Terus kita kasih print errornya apa. Lalu kita kasih argumen. Bebas sih, kalian bisa pakai JOption pen, bisa pakai buffer reader, bisa pakai terserah untuk nampilin gagalnya. Ini aku kasih string biasa aja. Nanti tampilnya di sini, di konsol ya. Ini nyebutnya konsol. Oke, nah ini kan koneksi nih. Ini tipenya koneksi, bukan void ya. Public static void, bukan void. Maka di sini kita butuh return. Returnnya apa? Returnnya tipenya harus sama kayak koneksi ini. Kira-kira returnnya apa, Rek? Ada yang tahu, Rek? MySQL Connect. Oke, benar. Benar yang SQL Connect ya. Soalnya ini sama-sama tipenya connection juga.
Ini MySQL Connect. Oke, di sini kita pakai di sini SQL exception ya. Kita tambah di sini aja wis. Untuk nangkep kesalahannya juga. Sorry, bukan di sini. Di CC nanti aja dulu wis. Kita run dulu ya untuk connect ini. Kita run aja. Oke. Jadi kalau kalian pakai static itu nggak usah manggil-manggil class-classnya lagi. Langsung aja dipanggil metodenya. Kayak gitu. Oke. Terus coba kita run. Bisa nggak yuk? Run. Build successful. Nah ini udah berhasil. Nggak ada gagal ini ya. Coba kita kasih tambahan guys. Shot berhasil gitu. Di sini. Kita run lagi. Berhasil gitu ya. Ini udah berhasil dia outputnya aman. Jadi itu koneksi ke database-nya. Udah selesai. Untuk kalau misal nemuin error bisa kalian tambahin aja. Kita lempar errornya ke SQL exception. Itu jadi ini untuk biasanya proses debugging ya untuk mencari permasalahannya. Ini juga sama aja. Outputnya bakal sama. Tuh untuk koneksi ke database. Ini udah berhasil. Oke, terus misal kita input data wis. Oh nggak pakai ini, sorry. Kalian kan udah pakai GUI ya. Gframe form. Apa ya? Data mahasiswa gitu aja wis. Mahasiswa. Oke, itu kita bikin ntar. Apa aja ya? Kita butuh button pastinya. Aduh, pencet red. Pusing. Button. Rename ke insert. Insert update. Ini ya. Ini tapi ini belum masuk ke konsep PBO ya, Rek ya. Ini belum masuk ke konsep PBO-nya. Apalagi yuk? Kita butuh text field juga. Kosong. Variabelnya kita ganti ke input nama. Terus kita tambah lagi. Nanti kalau suaraku putus-putus langsung bilang aja ya, Rek. Kok diem semua ya? Curiga gue liat diem kabeh. Input name. Ini ya. Oke. Insert update terus apa lagi? Kita bikin insert dulu aja. Terus kita di sini untuk tampil datanya itu pakai kayak apa ya? Tabel. Di Alpro kemarin udah dikasih tahu cara nampilin di tabel ya? Gimana? Belum kayaknya, Kak. Belum ya. Nggak dikasih tahu sih, Kak. Kayak belajar sendiri. Oh, tapi minimal udah tahu ya berarti ya. Ya, ya project buat UAS kemarin. Oke. Oke, siap. Kasih label biasa. Nama. Oh, sorry. Ini kasih nama. Input name. Benar ya input name. Tabelnya kita kasih nama juga. Tabel mahasiswa. Oke. Insert update. Lagi kita butuh yang namanya delete
delete, terus apa lagi? Udah ya. Nanti cari itu belakangan aja. Nanti ada yang fungsinya itu untuk mencari data. Itu nanti belakang aja lah. Ini kita bikin yang CRUD aja. Insert itu untuk create, read itu di tabelnya nanti dia nampilin. Update ya update, delete ya delete. Oke, kita langsung ke mana ya? Bentar. Kita langsung ke insert aja. Oh, ke sini aja, ke tabelnya dulu. Untuk tabel itu bentar apa gak lupa ya, Andre. Kita bikin fungsi baru di sini. Aku lupa yang tabel. Gitu. Untuk tabel itu kalau nggak kalau mungkin yang udah tahu bisa dikoreksi ya nanti pas aku ngoding. Kita bikin public void aja, tampil gitu, tampil data. Oke. Oh sorry, sebelum tampil data kita ambil datanya dulu. Public void get data. Get data ini apa bedanya sama tampil data? Tampil data itu menampilkan ke tabelnya nanti. Kalau get data itu mengambil data dari database. Bebas sih untuk codingannya ya, Rek. Terserah kalian. Ini bisa kalian gabung juga sama aja. Tampil data sama get datanya kalian gabung juga boleh aja. Kita bikin yang namanya itu di database itu namanya statement. Ini banyak sintaks baru ya. Statement. Ini kayak tipe datanya. Kita kasih start gitu aja. Start terus connect. Connect ini dari mana? Connect ini dari sini. Kelas kalian. Connect titik apa? Connect ya. Terus connect yang kedua ini dari mana? Dari function yang kalian buat. Ini. Kan ini tipenya public kayak gitu. Jadi dia bisa ngakses. Gitu ya. Statement start connect. Lalu kita create statement. Ini kita kasih perjelas aja ya. Ini fungsinya dalam kurung terus statement itu apa sih? Untuk memperjelas aja, tipenya ini nanti akan jadi statement kayak gitu. Tipe data dari connect ini akan jadi statement tipenya. Untuk memperjelas aja. Lalu kita bikin query-nya, string query gitu aja. Query untuk tampil data apa, Rek? Aduh, hilang dulu. Astagfirullah. Ini query untuk tampil data apa kira-kira? Read ya, Mas. Untuk tampil data, mengambil data. Select. Kita mau mengambil semua data dari mahasiswa. Select bintang. From nama tabel apa ini nama tabel? Mahasiswa. Ya. Mahasiswa. Oke. Terus langsung aja di sini untuk tampil itu dia biasanya pakai result set. Result tulisannya gimana ya? Result. Ini ada kayak result set. Terus apa ya, RS gitu aja wis. Start. Nah, ini kita ambil statementnya. Statement apa? Statement koneksi dari database. Kan ini kita panggil class connect ya untuk memanggil metode koneksi. Nah, di dalam metode koneksi bahwa tadi kita cek koneksinya udah berhasil nih di database. Makanya kita ambil nih statementnya, kita ambil. Lalu kita execute query-nya. Execute si query ini. Jadi istilahnya kita bacanya gini. Ini result set nih.
kita bikin variabel baru. Terus di dalamnya itu apa? Koneksi dari database ke Java, dia disuruh untuk mengeksekusi query apa? Query select bintang from mahasiswa ini. Kayak gitu. Jadi digabung ini. Itu ya. Terus kalau udah tinggal kita looping. Loopingnya kalau di sini aku biasa pakai ini ya, while aja. Soalnya kalau pakai for kan harus pakai pembatas. Menurutku bakal ribet. Jadi while itu juga pakai pembatas ya, cuman dia pembatas akhirnya aja. Jadi ini kita isi rs gini, result set ini. Terus kita titik apa? Kita titik next. Maksudnya rs next ini apa? Dia nanti melooping baris-barisnya di sini ya. Bentar, mana ya? Ini kan ada 2 baris nih. Nanti dia kalau udah ngambil nim sama nama, nanti dia looping lagi atau rs next, result set next. Itu dia ngelooping yang kedua ini, baris kedua. Itu ya. Rs next. Ini masuk ke materi object reference ya, hampir sama object array reference. Kita deklarasi objek di sini, objek obj, bebas sih ini variabelnya, new objek. Oke, kayak gitu. Terus ini panjangnya berapa? Panjangnya kita sesuaiin nih di database. Ada nim, ada nama, berarti 2 ya. 2 2 panjangnya 2 gitulah biar enggak ribet. Panjangnya 2. Oke, terus obj ke 0. obj ke 0 kita isi rs titik apa? Kita isi get string. Get string kita isi apa? Nim. Lalu obj yang satu kita isi nama. Oke, ini udah keambil datanya ya, udah keambil. Terus bentar, datanya udah keambil tapi belum kita tampilkan ya. Bentar ya, kok gak lupa soalnya. Ini kita kasih error aja wis, kasih SQL exception aja. Soalnya ini berurusan sama sintaks SQL. Kita kasih jobsen pen aja. Jobsen pen, coba ke jobsen, kita show insect dialog. Ini 0 aja. Terus ini kita isi apa? Titik get message nggak ada ya. Kita isi apa ya? So message dialog. Oh ada get message. Sorry, ada get message. Ini kita kasih errornya. Terus aku lupa yang ini. Yang nanti pokoknya ada deklarasi baru. Seingatku untuk ini, untuk mengisi ke tabelnya nanti. Bentar. Deklarasi di atas. Mungkin gini ya, di sini kita bikin di kelas luar ini, public class data mahasiswa. Suaraku masih aman kan ya? Aman. Aman. Public default. Sorry ya nanti kalau ada kesalahan sini. Aku lupa ini default tabel model. Oke, public default tabel model, kita isi model ini. Terus ini kita isi model titik ini aku lupa add row add kolom itu tambah kolom, add row ya, tambah baris. Ntar ada yang masuk.
Oke, ini isinya objek kayak gitu. Jadi ini add row tambah baris saja. Terus kita inputkan objek. Ini bacanya bisa kan ya? Bacanya ini. Jadi kan objek itu kan ada 2 nih, banyak datanya. 2 itu apa? 2 itu kolomnya. Ada kolom name, ada kolom nama. Terus dia di looping nih. Berarti kan kalau di looping dia masuk sini. Masuknya berupa OBJ aja, bukan OBJ 0 ataupun 1. Itu kenapa? Soalnya OBJ ini dia itu nyeleksinya udah baris. Jadi dia satu baris nih. Satu baris itu isinya ada name, ada nama. Nanti baris kedua ada name, ada nama juga. Kayak gitu. Ya harus sama persis ya. Tulisannya sama kayak di sini, name nama. Kayak gitu. Ini kayaknya udah sih. Untuk ambil datanya udah. Sekarang kita tampil data. Ambil data kita ambil modelnya, model dari tabel model ini. Lalu kita new default tabel model. Bentar, aku lupa lagi. Ambil model. Ambil tabelnya ya, Rek ya? Iya nggak sih? Tabel mahasiswa. Coba wis. Tabel iso Rek. Kok nggak bisa? Tabel. Tabel mahasiswa. Kita set model. Aduh, kita set modelnya. Kita isi dengan model ini. Set ya. Terus, nah ini baru kita setting nanti kolom headernya itu loh. Apa sih? Kan kalau kalian bikin tabel kan ada titel-titelnya di atas ini kan. Terus bawahnya ada datanya. Nah itu kita setting dulu untuk titelnya. Model, add kolom. Kolom yang pertama kita isi apa? Name. Kolom yang kedua kita isi nama. Kalau udah selesai kayak gini, baru kita panggil ini get data. Kita panggil aja get data. Oke, selesai. Coba kita run, paling error. Oh, masih belum jalan ya. Belum jalan, cc. Ini belum jalan tapi nggak ada error sama sekali. Oh, sorry. Belum tak panggil di ini. Ini ya, nanti tetap dipanggil di public data mahasiswa ini ya, Rek ya. Jadi kita panggilnya apa? Tampil data gitu. Nih, jadi kan ini sekedar metode aja nih. Dua ini, get data sama tampil data sekedar metode. Nah, nanti pemanggilannya tetap di sini. Publiknya. Sorry, bukan publiknya. Di nama ini, nama file kalian kan data mahasiswa. Panggilnya tetap di metode itu. Kita run. Oke, udah ada ya. Tuh. Sama kan ya? Sama nggak sih? Sama wis kayak. Ya itu untuk tampilnya udah ada. Ini kan kalau kalian run nih di kiri terus itu kan gimana cara nengahinnya biar otomatis bisa kalian pakai apa namanya? Lupa aku angka-angka gitu pokoknya. Ada temanku yang pakai angka-angka itu ribet pokoknya. Kalau aku senangnya simple aja. Pakai this dot set location relative to null. Ini run. Udah ke tengah Rek. Kayak gitu. Udah ke tengah. Kalau temanku ada yang pakai angka-angka gitu ribet menurutku. Jadi ini untuk ke tengah udah bisa ya. Terus sekarang gimana? Udah pusing apa masih belum? Gimana? Belum terbiasa aja Mas. Belum terbiasa ya. Nanti lama-lama kebiasa ya. Itu. Jadi pokoknya nanti kalau sebelum kalian itu kalian dalami dulu wes untuk itu materi apa sih? Alpro 1 itu Rek. Itu penting soalnya untuk apalagi yang SQL itu. Sintaksnya SQL. Itu ya. Ini aku kasih selectnya udah bisa nih. Nanti kalian bisa
cari referensi lain atau pakai ini, pakai referensi yang aku kasih juga nggak masalah. Kan di record juga, terus kita bikin yang insert. Insert ini, nah ini kan ada event nih. Kalian klik kanan, ada event. Ada action performed. Action performed itu apa? Kalau tipenya dia itu button, kalau action performed itu ya ketika diklik maka akan melakukan apa, kayak gitu. Hampir sama kayak ini. Mouse nih, misal ada mouse clicked, mouse entered, mouse exited, mouse pressed, mouse release. Ini apa sih? Mouse clicked itu ketika kalian apa ya? Ya mengklik suatu apa gitulah. Bukan ya, bisa button, bisa apalah. Kalau kalian klik itu akan melakukan sesuatu gitu ya. Mouse entered itu ketika mouse kalian drag gitu aja, kalian drag ke insert, nggak kalian apa-apain, kalian arahin aja ke insert itu, dia akan melakukan sesuatu sesuai perintah kayak gitu. Jadi di sini udah ada ya, ada clicked, entered, exited itu apa? Ketika mouse-nya kalian itu yang pertama kalian drag ke sini nih, misal kalian drag ke insert nih, pas kalian keluar akan melakukan apa gitu, kayak gitu ya. Ada biasanya itu untuk apa ya, untuk tambahan-tambahan aja sih, jarang untuk ke teknisnya, jarang. Ini kita ke action performance aja. Oke, di sini ini untuk menu insert ya. Sebentar. Insert. Main lama ya, Rek? Hampir 1 jam lebih ya. Gimana, Rek? Lanjut apa gimana? Penyesuaian kalian, Rek. Ya, Rek. Gimana? Kok diem, Rek? Gimana? Ikut, Kak. Yang lain Oh, gimana? jangan ikut, Rek. Iya. Tuh. Gimana yang lain? Kalau misal yang lain capek, ini kan ada recordnya, ya nggak apa-apa wes. Mungkin kalian ada kegiatan lain gitu, nggak apa-apa, boleh leave, nggak apa-apa kok. Tapi kalau misal leave semua, ya wes berarti selesai ininya. Nggak ada yang aku jelasin berarti. Gimana? Lanjut kah? Ini targetku ini sih, nyelesain ini, Rek. Insert, update, delete aja. Kalau kalian udah punya referensi itu, kalian bisa mengembangin sendiri, insya Allah. Gimana? Nggak apa-apa, Kak. Lanjut nanti. Oke, ya bisa lanjut ya. Siap. Oke, lanjut ya. Ini untuk insert. Nama buttonnya aku ganti dulu ke insert ya. Insert. Ini kita ambil dulu ya variabelnya biar enak aja sih. Kita ambil variabel string name. Itu kita pilih this titik. Nggak usah pakai this, kayaknya bisa deh. Text. Oh, nggak bisa pakai this ya. Di situ untuk memanggil variabel yang ada di kelas data mahasiswa ini ya. Meskipun di sini kelihatannya nggak ada, di sini kita cari. Tapi di mana ya? Kayaknya ada kok. Mana ya, Rek? Kita cari aja. Tadi apa namanya? Insert ya? Insert nggak sih? Ini button. Ini tadi apa? Input name. Kita coba cari input name. Nah, ini ada ya. Cuma dia itu nggak bisa dihapus, nggak bisa diapa-apain di sini. Ada input name. Jadi kita manggilnya pakai this, kita minimize. Ini kita close dulu. String name this. Kita input name. Bawahnya juga sama, nama. Kita isi dengan inputan kita nanti nama. Kok error? Oh, sorry.
kita titik lagi, kita ambil dengan teks, tipenya teks, biar bisa dimasukin string ini. Aduh. Oke, teks itu, oke, kita udah ambil ini variabelnya dari inputan kita. Terus mau kita apakan sekarang? Nah, ini kita langsung try catch saja. Kenapa kok dari tadi pakai try catch? Soalnya SQL query kan kalian bisa lihat sendiri nih. Query SQL itu kan tipenya string. String itu kalau di Java kan dia nggak bisa deteksi keeroran kan, Rek? Maksudnya nggak ada merah-merahnya, itu kan nggak bisa kalau string. Jadi harus kita pakai try catch dulu biar dia itu menangkap keeroran meskipun di dalam suatu string kayak gitu ya. Biar menangkap errornya. Jadi pakai try catch. Terus di sini ya sama aja sih. Kita prepare statementnya dulu. Ini kita bisa gabung. Aduh salah. Prepared. Kok prepared image ya? Salah jadi nulisku. Kita tulis saja prepared. Waduh, prepared statement. PS saja sama. Connect titik connect. Ini ya nama class terus nama metodenya. Tadi ya sama persis yang di atas, guys. Nah, ini prepared statement. Nah, ini kan kita lihat nih. Ini kan string ya dia. Sorry, yang prepared statement kan ini dalamnya itu tipenya harusnya string ya. Kenapa kok string? Karena dia itu nanti di dalamnya kita isi query. Sebenarnya kita isi query. Gitu. Begini, coba kita lihat codingan yang di atas. Oh, kalau yang di atas ini create statement ya, bukan prepare statement. Oke, kita isi di sini. Bisa kalian isi langsung string kayak gini. Bisa kalian deklarasiin dulu di atas, misal string query biar nggak ribet, biar nggak ribet gitu. Ini apa nih? Insert into besar kecil sama aja sih. Mahasiswanya kecil ya tadi. Mahasiswa, nama tabelnya insert into nama tabel. Terus yang kita isi apa? Kalau kalian pengen ngisi semua nih, semua kolom kalian isi nih, itu bisa kalian langsung, kalau nggak salah ya, langsung value. Tanda tanya, dua kali ya. Kalau nggak salah gini sih. Mungkin kalau kalian pengen tetap deklarasiin nama kolomnya, ya tinggal gini aja. Mahasiswa, terus spasi dalam kurung nama dalamnya apa aja. Oh, nggak usah pakai OT ya. Nama dalamnya itu name sama nama. Ini aja. Seperti ini, terus value-nya kita isi. Tanda tanya dua ini, soalnya kan value-nya belum kita ketahui, makanya diisi tanda tanya. Terus ini kita masukin ke sini. Query. Tuh. Kemudian apa nih? PS ya. Titik. Nah, kalau yang tampil tadi kan get string, mendapatkan string. Nah, ini konsepnya sama aja kayak enkapsulasi ya. Set sama get. Nah, ini kita set string. Soalnya kita memasukkan value kan. Nah, ini untuk apa? Ini yang pertama itu kolom keberapa? Kolom ke-1 kita isi name. Sorry. Pertama itu kan bukan string ya tipenya. Jadi set in. Kan kita lihat di sini. Name-nya di sini inputannya string ya dia. String name. Ini kita convert dulu aja ya. Soalnya kan di database kita itu tipenya dia integer ya. Tipenya dia itu integer. Kita convert dulu ke string, kita convert ke integer. Gimana caranya? Aku lupa. Integer name. Bentar.
integer dot parsein, kita copy ini sampai sini aja. Oke, gini ya, kita deklarasi integer nih, nim, lalu kita convert integer dot parsein, dalamnya kita isi stringnya yang mau kita convert. Nah ini udah nggak error dia. Untuk state string ini kita kasih kolom kedua. Oke, kita isi apa? Kita isi nama. Namanya nama ya tadi. Ya nama. Oke, udah dua aja. Terus kita apa? ps.execute. Execute biasanya itu execute update sih. Execute update. Aku belum cari tahu kenapa kok execute update, kenapa kok nggak pakai execute aja kayak gitu, belum cari tahu aku. Terus kita kasih option aja, misal berhasil tersimpan gitu ya. Show message dialog kasih 0, data berhasil disimpan gini ya. Aman kan ya? Oh, aman. Insya Allah. Ini terus untuk mengupdate apa namanya? Mengupdate tabelnya nanti gimana? Kan nanti kita insert nih. Terus kan pasti tabel di tampilan kita ini, aku run dulu guys. Tabel di tampilan kini kan pastinya bertambah gitu kan. Ada tambah lagi, kalau insert tambah lagi gitu kan. Nah ini maka kita panggil lagi yang fungsi apa? Fungsi get data tadi. Get data. Kita panggil fungsi dari get data. Oke. Ini kita ketika gagal kita print biasa aja lah. Kita print errornya apa? Lalu kita kasih message bahwa itu gagal. Message dialog data gagal disimpan. Ini ya. Oke, coba kita run ya. Oke, nim nama. Insert nimnya nama, insert data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini dia ke print banyak ya. CCC. Kayaknya bener nggak pakai G-data kayaknya. CCC bentar ya. Kita coba komen aja. Run. Oke, bener nggak pakai G-data ya kayaknya. Kita kasih name 1 misal namanya insert. Oke, nggak tampil. Bentar, kayak ada kesalahan di tampil datanya kayaknya. Bentar ya, Rek. Ada yang tahu mungkin kesalahannya di mana di antara dua metode ini? Data tabel. Masa iki? Nggak bisa sih. Taran lagi nanti datanya nambah. Bentar. Nggak bisa langsung ke update ya. Tabel data. Coba ke insert lagi aja. Ke data di sini. Ada yang tahu, Rek? Ada yang bisa membantu? Nggak tahu, Kak. Coba dulu ya. Pak, saya ini tampilnya ngeprint 2 kali. Bentar. Ini di tampilan sih, Rek.
Ntar ini tampil data. Ini sih kayak untuk tampilnya yang ini sih kayak salah. Objek 2 retro objek bentar execute update update katanya udah masuk di sini, kita lihat. Nah udah masuk kan, cuman ini masalahnya di tampil tabelnya aja sih, tampil tabel. Ntar kita lihat. Data berhasil disimpan. Oh, ada yang salah kayaknya di sini. Dia nampilnya 2 kali. Lupa ya gue. Ada contoh codingan nggak ya? Mungkin get datanya pasti. Iya, get datanya Iya. di mana kira-kira? Get data yang mana? Contoh, bentar. Toko buku. Oh ini bukan toko buku yang PBO kalau toko buku. Ada nggak ya contohnya? Login admin menu Mas Andri. Oke, kita lihat dulu. Ini update. Bukan. Get data. Pakai inner join enggak ini? Bukan. Sama yo, ini sama. Bentar. Oh, wait. Kok double? Ya sih, ini di get datanya sih. Soalnya dia tampilnya itu kalau coba kita run lagi itu udah bisa sama hasilnya. Tapi kalau kita pertama insert bakal ke copy 2 kali. Dari itu get datanya. Kita ilangin nanti nggak tampil. Ditampil masuk nggak mas? Tampil ya. Aduh. Ini ya. Get data ini ya. Get data yang ditampil coba dihapus. Kalau dihapus dia nggak bisa ngambil datanya dong. Kosong. Oh. Ya dia nggak bisa ngambil datanya. Ini dia ke copy 2 kali. Bentar, ini tampil datanya cuma 1 di sini. Aku lupa ya kira. Di sini ada kah? Di sini sama loh. Retro Ulangannya data. paling mas. Perulangannya sama, pakai rs.next sama kan. Dia Yang itu loh, soalnya kalau di run yang model etro itu loh. Itu gimana? metodenya di mana etro? Retro itu metode asli sama kayak ini.
sama kayak Gedata sama kayak ini mana ya, default table model, sama kayak create statement itu metode asli, sama kayak getString, setString, setQuery itu sama Etro. Dia nambah kolom. Kan ini kenapa kok bisa bisa kita isi Etro nggak error? Karena si model ini kan kita ngambilnya dari ini default tabel model. Kita ngambil dari tipenya dia itu tabel. Jadi kita bisa isi row-nya atau kolomnya. Itu sih. Ntar ya, aku cari dulu. Ya, ini get datanya sih. Coba kita ke insert. Ini insert ada get data juga. Di sini get data ada insert. Insertnya udah bener. Kayak sing keselip mesti nih. Get data. Oh ini tak gabung nggak ya? Tampil data sama get data. Ayo tak gabung jadi satu. Ini SQL-nya. Bentar. Default tabel model baris. Pakai ini tah. Kita coba wes. Masa pakai ini sih? Coba ya. Model default tabel model 0. Tadi apa? 0 terus baris ya. Ini dari mana? Objek baris. Oh alah. Ini cuma deklarasi ininya ya. Nggak ngefek sih, nggak ngefek. Apa ya yuk? Nanti wes tak cari lagi wes. Tak cari lagi. Pokoknya tampilnya udah sesuai lah. Untuk insertnya mungkin masih ada kesalahan di sini. Dia ngeprint 2 kali. Oke, kita run lagi udah aman. Oke, itu untuk insert ya. Sekarang kita coba ke update update-nya kita kasih update dulu. Event action performance ya, nanti bisa kalian ingetin ya, masih ada bugnya di situ, masih ada errornya. Kita lanjut ke update biar nggak kelamaan, nanti sama aja sebenarnya update itu kita tinggal copy. Kan update kan sebenarnya ya hampir sama kayak tambah, dia itu sama-sama mengisi data. Ini deklarasinya sama. Untuk query-nya itu baru beda. Query-nya update into mahasiswa. Enggak usah pakai into kalau update mahasiswa. Set kita yang mau update apa? Set yang kita mau update itu gini. Aku kalau pakai update biasanya sorry. Enter gini. Kita set apa? Set nama sama dengan, nah ini yang mungkin kalian agak bingung, ada petiknya nanti. Petik kita plus plus nama, ini nama terus ini kita enter lagi, kita kasih string enter plus gini, kita kasih petik tutup ya. Jadi ini petiknya itu petik kecil ini untuk ini kan, ini tipenya string ya. Kalau string itu butuh yang namanya petik ini kan, petik kecil ini, petik terus kita isi where yang mana kita ganti nama dengan name berapa, name-nya itu sama dengan plus name, where name sama dengan name. Tuh saya agak bingung ya mungkin. Ini kita komen aja, terus ini kita komen nggak pakai ini sih, kayak ini
terus apa lagi ya? Ntar kita ke prepare statement PS, kita panggil koneksinya, kita panggil query-nya, terus kita ps.execute. Bisa pakai execute update insya Allah ya. Kita coba execute dulu. Data berhasil diupdate. Data gagal di update. Oke, itu ini tetap di data. Jadi ini update mahasiswa, yang kita update itu namanya, dimana yang kita update itu NIM-nya harus sekian, NIM-nya harus yang kita inputkan. Tuh. Oke, taran. Aku mau update NIM-nya yang satu. NIM yang satu mau aku update, namanya aku ganti bintang. Update. Oke, ini kecetak double ya. Ada kesalahan kayaknya. Taran lagi. Nah, di sini udah ganti bintang ya. NIM-nya satu. Gitu. NIM satu udah ganti bintang. Update-nya udah berhasil. Cuman ini kok aku cek kepo masalah kira kok nggak bisa sih. Apa yang data mahasiswanya itu Kak dikasih get data di situ? Get data Public data mahasiswa ditaruh get data. public Iya, data di atas baris ke-25. ini ya. Iya. Kalau kayaknya enggak, soalnya kan ini gini, public get data itu kan kita panggil di tampil data. Nah, tampil data kita panggil ke data mahasiswa. Otomatis kalau kita manggil tampil data, maka yang kepanggil itu tampil datanya sekaligus get datanya kayak gitu. Ini kan permasalahan kita ketika kita insert data, itu yang tampil itu 2 kali. Itu tampil 2 kalinya. Kok ternyata ya dia tampilnya kok 2 kali gitu sih. Oke Kak. Itu saya bentar. Ini apa ya? Nggak ada contoh lagi. Projectnya PPO PPO bagian data akses objek. Buku list, aduh ya pakai release aja. Waduh, tambah bingung kan. Tak seret. Kok lupa ya aku ya. Ada project yang lain ya. Saya ntar ya tak cari. Ono. Aduh. Itu iki. Tarik struktur data. Aku lupa ya tadi. Aduh. Di boom. Santri Java. Tampil data, get data. Sama ya. Sama nggak sih Rek sama yang tak coding tadi? Get data, tampil data. Sama kayaknya Mas. Ya sama ya. Java default table model. Tampil data. Tak kopas ya Rek. Kopas sih. Kopas. Daripada nanti tampilnya nggak fix, bikin ribet teman. Tampil data kita copy. Ini yang tak kopimu tadi apa? Dalamnya atau ya? Copy.
Model new default tabel model, tabel set model, kolom, get data sama, get data juga ini sama enggak ya? Statement, create statement, string SQL, result set, object 2. Rek. Cak gelut iki. Cari lagi di insert mungkin. Insert di sini tampil data. Oh, salah, Rek. Tampil data bukan get data. Oke, mana ya? Nah, ini bukan get data, tampil data, sorry. Insertnya kita ganti tampil data, update-nya kita ganti tampil data. Oke. Run. Oke, sekarang masukkan nim 3 misal. Insert. Nah, benar. Tuh ya. Tuh. Terus apalagi? Delete. 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 Oke. Bentar. Event action. Ya, delete. Aduh. Oke, kita bikin delete. Delete itu jauh ngitungin yang delete. Delete itu kayaknya pakai kita bikin confirm dialog dulu ya. Soalnya kalau delete kan kalau kita langsung klik langsung hapus kan kita bisa aja kepencet kayak apa gitu kan. Ini kita bikin confirm dulu integer misal konfirmasi pakai option pen aja, option pen show confirm dialog. Ini kita isi 0 yang pertama, yang kedua ini apakah yakin ingin menghapus data ini itu ya. Terus ini kita kasih confirmation, enggak ada. Kita kasih tulisan confirmation gitu aja. Kita kasih apa aja option pen titik apa yes. Tuh enggak ono mana yes. Yes no cancel option. Oke, kita titik koma. Oke, itu untuk konfirmasi bebas ya, Rek. Kalian sesuaikan dengan kreativitas lah. Ini kita kasih konfirmasi. Apabila konfirmasinya itu berapa sama dengan 0 ya. Yes no kan itu nanti kalau 0 itu istilahnya apa ya? Kalau 0 itu nanti kayak di yes gitu loh. Option kalian itu apa kalian yakin menghapus data ini? Yes, berarti data kalian akan dihapus. Jika konfirmasinya sama dengan 0, maka kita coba hapus. Kasih string query lagi. String query untuk delete. Delete tadi gimana? Delete from, nama tabelnya apa? Mahasiswa. Lalu where ID, bukan ID ya, name. Where name itu sama dengan berapa? Sama dengan tanda tanya. Gini aja nggak apa-apa. Gini aja cukup. Terus kita kasih prepared statement yang sama. Prepared statement ini ya, ini PS. Pokoknya sama aja ini rata-rata di CRUD itu ya sama aja prepared statement gitu. Oke. Untuk sekarang kalian nggak perlu memahami prepared statement itu maksudnya apa, dia dari mana kayak gitu. Pokoknya kalian di sini sekedar biar kenal aja dulu, sama
sintaksnya. Ini kita panggil ya koneksinya, class connect, kita panggil method connect. Itu, terus kita titik lagi. Kita apa? Prepare statement string, kita isi apa? Query. Itu ya, udah selesai. Sekarang kita PS titik apa? Kita set apa? Set ID-nya. Set integer dulu. Nim kan tadi kolom ke-1 ya. Kita isi kolom 1. Lalu kita isi nim. Bener nggak? Oh, bisa langsung sih. Ini kan nim nih. Nim kenapa kok yang atas tadi bisa? Soalnya kan ini kita deklarasi dulu nih. Integer nim. Nah, ini kan nggak kita deklarasi dulu. Kalau kalian nggak mau deklarasi dulu, kalian bisa langsung panggil ini. Panggil di sininya. Di sini input nim. Tapi harus di-convert dulu kayaknya. Biar nggak ribet ini wes ya. Harus di integer parsein dulu kalau kalian masukin di sini. Kita gini aja. Oke. Langsung aja bisa ya. Terus apa? Jobs and pen lagi nih, kita copy aja lah. Kita berhasil dihapus. Data gagal dihapus ya. Ini kita kasih sort juga, kita kasih errornya apa. Lalu kita tampil data, kita panggil. Oke. Kita coba run. nim1 delete. Apa yakin ingin menghapus data ini? Yes. Data berhasil dihapus. Oke, ini belum bisa dihapus berarti. Belum bisa dihapus dia. Masalah lagi. Nggak bisa dihapus sih. Bentar. Delete from mahasiswa where delete from mahasiswa where name sama dengan. Bentar, ini set in-nya. Oh, sorry. Belum kita eksekusi query-nya, gini. PS titik execute query. Sorry, pantas nggak bisa, nggak ada error sama sekali. Run. Kita nim1, kita delete. Yes. Data gagal dihapus. Nah, ini mendingan lah, ada errornya. Apa lagi? Statement with execute query. Nggak bisa pakai execute query, kita coba pakai execute update, wes. Kok kita coba semua, wes, right? Aku juga belum tahu sebabnya nggak bisa itu apa. Delete. Yes, data berhasil dihapus. Oke ya, bisa. Gitu. Masih aman kan ya ini koneksiku ya? Ya tiba-tiba putus. Enggak. Oke, itu untuk insert, update, delete. Udah ya. Gitu. Ini yang terakhir, aku tambahin satu kali lagi. Kak, tadi kan kalau kita harus hapus data itu kan harus inputin nim-nya manual ya. Kalau yang otomatis gimana itu? Ini tinggal berarti urusannya sama klik tabel, klik kanan, event, mouse klik ke ini. Jadi ketika tabelnya diklik, maka data-datanya akan ditambahkan ke nim sama nama. Kayak gitu. Paham nggak maksudku yang ini? Enggak. Nah, gitu ya. Jadi nanti aku ini aja mouse klik dulu. Jadi ketika ini kan tabel aku klik kan dia nim namanya kosong nih, dia nggak mau ganti-ganti. Caranya gimana? Caranya kopas ya, seret. Kopas atau enggak sih? Agak lupa soalnya yang tabel itu. Coba ya. Kita deklarasi dulu barisnya. Barisnya itu apa? Barisnya itu kita tulis tabel mahasiswa dulu, tabel mahasiswa.
get select row. Nah, Mas ini sampean dapat metode get select row itu dari mana? Ya dari Gframe-nya, Gframe form-nya itu. Makanya tadi kan mungkin kalian banyak yang apa ya? Banyak yang bingung nih. Tiba-tiba ini tampil data itu metode yang kita buat. Tapi kok ada ini, ada bentar. Kok ada rs.next ini dari mana? rs.getString ini dari mana? Ini metode asli dari apa namanya? Dari Java-nya. Jadi rs.next itu next ini metode asli dari result set. Kalau getString ini sama dari result set. Kemudian kalau add row ini dia dari model atau dari tabel. Kita klik ini default tabel model. Dia itu metode atau fungsi dari tabel model ini atau dari tabelnya lah. Itu ya, Rek. Jadi kayak gitu. Ada bedanya. Oke. Terus ini kita if ini jika row saya coba tanya jika row-nya itu ngitungnya dari 0 seingatku. Berarti jika row lebih dari sama dengan 0 gini. Apa terusan? Nim enggak sih? Saya aku lupa sebentar. Input mungkin ya, input name ya, input name. Wes langsung aja lah. Set text, kita set text-nya. Nah, set text itu apa? Set text itu ini kita men-set dari name ini, name-nya sini. Kita tulis. Bisa kalian langsung input string kayak gini, dash kayak gitu juga bisa. Tapi kan kita menyesuaikan yang ada di database atau yang kita klik nanti kan. Maka kita bisa atur ke gini, set text, dalamnya kita atur tabel mahasiswa, tabel mahasiswa, lalu dalamnya kita isi get value add. Get value add ini apa? Baris keberapa, kolom keberapa, kayak gitu. Nah, barisnya ini kita isi row aja. Soalnya kan ini dia looping nih, ya dia looping. Jadi kita isi row aja. Baris, kolomnya kita isi kolom ke 1. Kenapa kok kolom ke 1? Kan input name ini kan di tabel kita kan, ini kok error. Bentar. Oh, sorry. Ini kita convert dulu ke toString. Oke. Get value add toString. Nah, coba kita run. Nah, ini kan kolom ke 1 nih. Ini kolom kedua nih. Nah, kalau kita mau ngeklik itu harus, nah ini udah tampil tapi dia kok nama ya yang tampil. Ada yang salah kayak. Oh, sorry, ini akan 0. Gitu. Oh, berarti hitungannya ini dari mulai 0 ya, bukan 1 ya. Dia mulai hitungannya dari 0. Jadi dia kolom ke 0. Oke, ini udah masuk NIM-nya ya. Udah masuk. Kalau tinggal delete ya bisa aja delete. Oke, udah bisa delete ya. Gitu. Terus tinggal kita tambahin aja input namanya kita input set text tabel mahasiswa, get value add, barisnya biar row aja kayak gini karena kita udah manggil di sini ya, get select row. Jadi kita ngambil mana row yang diselect oleh user, makanya row-nya ini ya tetap row gitu aja, tapi yang kita atur itu yang untuk bagian kolomnya. Ini kita run. Oke, udah, biar nggak bingung. Nah, itu ya udah selesai sih. Itu untuk select create update delete-nya. Jadi saranku itu dulu sih, pelajari untuk sintaks query-nya. Sebenarnya ya cuma dasar-dasar ya. Ini maksudnya update cuma segini aja. Terus delete-nya ini ada kok nanti
di database-nya ada yang aku contohin tadi kan. Ini udah sama persis, saya select, insert juga sama, update juga sama, delete juga sama. Itu gimana kayak? Udah paham apa udah panas? Udah panas Kak. Udah panas ya, panas. Di sini guys. Nanti nanti ya sepatnya ini tak upload biar kalian nanti ada ngerjain project UAS ada referensinya lah. Kalau misal masih bingung masalah CRUD-nya. Itu mungkin cukup ya. Udah berapa jam tadi Rek? Jam 9 tengah 9 sampai jam tengah 11 udah panas 2 jam. Itu ya, jadi itu semoga bermanfaat ya untuk kalian. Ini alhamdulillah kita udah bikin program, ini udah masuk program dia create, read, update, delete. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.